Namanya Pak Samin. Usianya hampir 50. Tapi tubuhnya masih tegap. Setiap malam, ia dorong gerobak sate keliling kampung. Dari habis isya sampai lewat tengah malam. Biasanya berhenti di tempat-tempat ramai. Dekat warung kopi atau pos ronda. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ia memilih rute baru. Jalanan sunyi yang melintasi pinggiran hutan kecil dan kuburan tua di ujung kampung. Orang-orang heran, karena jalur itu sepi. Tapi anehnya, setiap malam, dagangan Pak Samin selalu ludes. Tidak bersisa satu tusuk pun. Bahkan arangnya pun kadang habis. Awalnya tak ada yang curiga. Mungkin saja ada pelanggan tetap yang beli dalam jumlah besar. Tapi makin lama, ceritanya mulai terdengar aneh. Pak Samin, masa jualan laku terus? Padahal tempatnya sepi gitu. Tanya tetangganya suatu malam. Pak Samin hanya senyum. Rejeki nggak kemana, Bu. Kadang yang sepi justru lebih ramai kalau kita tahu caranya. Jawabnya sambil nyengir. Ada yang bilang, Pak Samin pernah terlihat sedang melayani pembeli. Tapi dari kejauhan, orang itu tampak berdiri kaku. Tidak bicara. Pak Samin tetap melayani seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Dan anehnya, tidak ada suara. Padahal biasanya suara sate dibakar itu khas. Bunyi letupan lemak, asap, dan aroma khas bumbu kacang. Tapi di tempat itu, sunyi, seperti ruang hampa. Sampai suatu malam, anak bungsu Pak Samin, Raka, yang baru pulang dari perantauan, memaksa ikut bantu ayahnya berdagang. Awalnya Pak Samin menolak, katanya terlalu malam, terlalu dingin, dan tidak perlu bantuan. Tapi Raka ngotot. Ingin temani ayahnya karena merasa ada yang janggal. Ayahnya makin pendiam, sering melamun, dan entah kenapa, tak pernah bawa pulang uang hasil jualan. Malam itu, Raka ikut mendorong gerobak. Mereka berjalan lewat jalan biasa. Tapi saat hendak belok ke arah pinggir kampung, Pak Samin berhenti. Kamu tunggu di sini saja ya, Kak. Bapak lanjut sendiri. Kenapa? Aku ikut. Nggak apa-apa. Pak Samin diam sebentar. Matanya tajam tapi kosong. Jangan ikut. Ini bukan jalan buat orang yang belum siap. Raka menatap ayahnya lekat. Jantungnya berdebar. Tapi ia tetap mengikuti dari belakang. Diam-diam. Gerobak berderit pelan. Suara roda kayu beradu dengan batu kerikil. Jalan makin sepi. Udara makin dingin. Kabut turun perlahan. Tipis tapi menutup pandangan. Pak Samin berhenti di dekat pohon beringin tua, tak jauh dari kuburan. Ia mulai menyalakan arang. Api menyala. Tapi anehnya, tidak ada bau apapun. Tidak bau asap. Tidak bau sate. Seperti semuanya semu. Beberapa menit kemudian, dari arah kegelapan, sosok-sosok mulai berdatangan. Tapi Raka yang bersembunyi di balik semak, merasa perutnya mual. Karena yang datang bukan manusia. Ada yang berjalan dengan kaki terbalik. Ada yang memakai baju lusuh, dengan wajah pucat penuh tanah. Ada pula yang melayang, tidak menyentuh tanah, namun berhenti tepat di depan gerobak. Pak Samin menyambut mereka seperti biasa. 5 tusuk, Pak, sama lontong ya. Makhluk itu tidak bicara, tapi tangannya yang kurus kering mengangguk pelan. Pak Samin bakar sate dengan tenang, tidak gemetar, seolah ini sudah biasa. Raka hampir berteriak, tapi mulutnya seperti terkunci. Tangannya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya berat. Tubuhnya dingin seperti es. Salah satu makhluk itu menoleh ke arahnya. Bola matanya hitam legam. Senyumnya lebar, tapi tidak manusiawi. Mau ikut makan? Suara itu tidak keluar dari mulut, tapi langsung masuk ke kepala Raka. Seperti bisikan, pelan, menusuk, menyiksa. Raka pingsan seketika. Raka terbangun di rumah, tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi baju. Ibunya duduk di sebelahnya, menggenggam tangan sambil menangis. Kamu kenapa, Nak? Ayahmu nganter kamu pulang tengah malam. Tapi habis itu dia hilang sampai sekarang belum balik. Raka mencoba mengingat, tapi semua masih kabur. Yang ia ingat hanya suara gerobak,
kabut tebal, dan pembeli-pembeli mengerikan itu. Beberapa hari kemudian, warga mulai resah. Pak Samin tidak pernah terlihat lagi. Gerobaknya ditemukan di dekat pohon beringin, dalam kondisi hangus seperti dibakar. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda bekas api di tanah sekitarnya. Hanya gerobaknya yang hangus, dan beberapa tusuk sate yang masih tertancap, namun berbau anyir, seperti daging busuk. Raka yang merasa bersalah akhirnya mendatangi seorang dukun tua di kampung seberang. Namanya Mbah Wiryo. Konon, ia bisa melihat yang tak kasat mata. Saat Raka menceritakan semuanya, Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang. Bapakmu dagang di tempat yang bukan buat manusia. Pembelinya itu, arwah penasaran. Dulu di tempat itu pernah ada kejadian kebakaran besar. Waktu zaman penjajahan. Banyak yang mati kelaparan, terbakar hidup-hidup, semua meninggal dalam keadaan kelaparan. Raka hanya menelan ludah. Lalu, ayah saya kemana? Mbah Wiryo menatap kosong ke jendela. Kalau sampai nggak pulang, bisa jadi dia udah dianggap bagian dari mereka. Terjebak, dan kalau sudah begitu, susah ditarik kembali. Raka menangis, tapi Mbah Wiryo mengangkat tangan. Ada satu cara. Tapi kamu harus berani, harus kuat. Kamu harus gantikan posisi bapakmu. Sekali saja, kalau mereka terima, kamu bisa minta kembali asal belum dikunci. Malam Jumat berikutnya, Raka membawa gerobak baru. Ia dorong sendiri ke tempat ayahnya biasa jualan. Sama seperti malam itu, kabut datang perlahan. Udara membeku, suara jangkrik hilang, semua jadi hening. Dan satu persatu, pelanggan itu datang kembali. Tubuh Raka gemetar, tapi ia bakar sate seperti biasa. Tak berani menatap wajah-wajah mereka. Salah satu dari makhluk itu mendekat, berdiri tepat di depannya. Wajahnya mirip ayahnya, tapi kulitnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya seperti bayangan. Kalau kamu ambil tempatku, kamu harus siap bayar harganya. Raka mengatakan jijik. Saya cuma mau ayah saya balik. Saya siap. Makhluk itu tersenyum, lalu menunjuk ke belakang. Dari kegelapan, sesosok tubuh muncul. Pak Samin, dengan wajah lelah dan mata berkaca-kaca. Tapi sebelum bisa lari, suara berat menggema. Kalau satu keluar, satu harus tinggal. Dan malam itu, tak ada yang tahu siapa yang kembali. Esok paginya, gerobak sate kembali terlihat di ujung kampung. Penjualnya tersenyum ramah, sama seperti dulu. Tapi ada yang bilang, matanya terlalu hitam untuk manusia biasa. Gerobak sate yang dulu biasa terlihat hanya seminggu 3 kali, kini hampir setiap malam nongkrong di perempatan kampung. Penjualnya tampak tenang, bersahaja. Ia ramah kepada pelanggan, selalu tersenyum, tapi ada yang ganjil. Senyumnya terlalu lebar, matanya terlalu dalam, dan kadang memandangi langit malam terlalu lama. Orang-orang mengira itu Pak Samin. Suaranya sama, gayanya tidak berubah. Tapi Raka tahu itu bukan ayahnya. Sejak malam di kuburan tua itu, Raka pulang sendirian. Gerobak kosong ia dorong dalam diam. Pak Samin memang muncul, berdiri di belakang barisan pelanggan, tapi tidak sepenuhnya kembali. Ia tampak bingung, seperti tubuhnya dikendalikan sesuatu. Setelah suara itu berkata, kalau satu keluar, satu harus tinggal. Raka kehilangan kesadaran. Ia terbangun di depan rumah, tanpa tahu siapa yang menaruhnya di sana. Namun malam berikutnya, saat ia keluar rumah karena mendengar suara gerobak, ia melihat sosok Pak Samin sudah mulai jualan lagi. Wajahnya tersenyum padanya. Tapi hanya senyum, tanpa sapaan, tanpa pelukan, tanpa ucapan apa-apa. Dan sejak saat itu, Raka mulai melihat hal-hal aneh. Setiap malam, setelah jam 12, suara-suara aneh terdengar dari dapur. Seperti ada yang bakar sate. Padahal kompor mati. Aroma gosong dan daging anyir menyebar sampai ke dalam kamar. Raka beberapa kali coba intip, tapi tidak pernah menemukan siapapun. Ibunya pun mulai sering mengigau di malam hari.
Mulutnya komat kamit menyebut nama-nama aneh yang tidak dikenal. Kadang tertawa, kadang menangis. Suatu malam, Raka memutuskan mengikuti ayahnya secara diam-diam. Ia menunggu sampai jam 1 dini hari. Saat suara gerobak berderit perlahan melewati gang rumah, ia mengenakan jaket dan berjalan di kejauhan. Sosok Pak Samin tampak biasa, seperti penjual sate pada umumnya. Tapi arah yang dituju bukan ke pasar malam, bukan ke warung kopi. Gerobak itu menuju jalur yang sama, pinggir hutan dan kuburan tua. Raka bersembunyi di balik semak, dan kembali menyaksikan adegan yang selama ini menghantuinya. Para pelanggan kembali datang. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Wujudnya sangat menyeramkan. Beberapa tidak punya kepala, tapi tetap berjalan. Ada yang mirangkak, diseret oleh rantai tak kasat mata. Ada juga yang hanya bayangan hitam tanpa bentuk. Pak Samin melayani mereka semua dengan tenang, dengan senyum. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Seorang bocah kecil berdiri di antara kerumunan. Bajunya compang-camping, wajahnya hitam terbakar, dan matanya menatap langsung ke arah Raka. "Mas Raka, tolong kami lapar." Suara bocah itu lirih, serak, seperti berbisik dalam tulang. "Dia bukan bapakmu, yang asli masih bersama kami. Dia cuma wadah. Kalau kamu biarkan, kalian semua akan ikut jadi dagangan." Tiba-tiba, semua makhluk itu menoleh ke arah Raka. Bahkan sosok Pak Samin ikut menoleh. Dengan tatapan tajam dan wajah perlahan berubah. Senyumnya hilang, matanya merah. Raka jadi panik. Ia berlari, menembus kabut, menabrak ranting, jatuh di lumpur, tapi tetap berlari. Tidak berani melihat ke belakang. Sesampainya di rumah, ia kunci pintu, menutup jendela, dan bersembunyi di bawah selimut. Tapi tak lama, terdengar suara dari luar rumah. "Raka, kamu lihat kan? Sekarang kamu tahu siapa yang harus gantian." Dan di teras rumah, berdiri gerobak sate yang masih mengepul. Tapi yang mendorongnya adalah dirinya sendiri, bayangannya sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara tusukan sate beradu. Bunyi mendesis daging dibakar. Tapi tak ada siapapun yang keluar. Kampung sudah terlalu sunyi. Sejak malam itu, Raka tak pernah terlihat lagi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ada gerobak sate yang lewat dengan aroma daging yang menusuk, dan tidak ada satupun anjing kampung yang berani mendekat. 2 minggu setelah kepergian Raka, warga kampung mulai gelisah. Gerobak sate yang biasa lewat malam-malam mendadak tidak muncul lagi. Tidak ada suara roda kayu, tidak ada aroma sate terbakar, dan tidak ada tanda-tanda siapapun berjualan. Namun, bukan ketenangan yang datang. Justru sejak gerobak itu hilang, kampung jadi aneh. Anjing-anjing melulung tiada henti setiap tengah malam. Bayi-bayi menangis bersamaan. Tepat jam 1 dini hari, orang-orang bermimpi buruk. Mimpi jadi daging tusuk, mimpi dilayani sosok tanpa wajah, mimpi duduk di depan kuburan sambil makan sate yang berdarah. Sampai akhirnya, Mbah Wiryo kembali dipanggil. Dia berdiri di pertigaan kampung, menancapkan 2 dupa di tanah kering. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca doa kuno yang hanya dia yang tahu artinya. Ketika angin berhembus dingin, ia membuka mata. Gerobak itu belum selesai tugasnya, dan penunggunya belum pulang. Orang-orang bingung, siapa yang bawa gerobak itu sekarang Mbah? Mbah Wiryo hanya menatap jauh ke arah kuburan tua, lalu berkata lirih, "Yang terakhir membakar sate bukan manusia lagi, tapi juga belum jadi arwah. Dia penghubung antara lapar yang dulu belum terpenuhi dan dunia yang masih menyala." Beberapa malam kemudian, kabar buruk mulai datang satu persatu. Pertama, seorang pemuda hilang saat pulang dari ronda. Yang ditemukan hanya sandal dan bekas tusukan sate berserakan di jalan. Keesokan harinya, seorang ibu mengaku melihat anaknya memakan sate sambil mengigau di ruang tamu. Saat dibangunkan, mulut anaknya penuh darah, bukan saus kacang. Kampung panik.
Tapi tidak ada yang berani menyebut nama gerobak itu lagi. Sampai akhirnya, malam Jumat Kliwon, satu kejadian terakhir terjadi. Seorang pemuda luar kampung, bernama Denny, sedang menginap di rumah neneknya. Ia tidak tahu apa-apa soal kisah gerobak itu. Jam 1 malam, ia mendengar suara lonceng kecil dan aroma sate terbakar yang menggoda. Di luar rumah, tampak gerobak tua berhenti. Seseorang berdiri di balik asap. Wajahnya kabur, hanya terlihat senyum samar dan mata hitam pekat. "Mas, sate 10, pakai sambal yang pedes ya?" Penjual itu tidak menjawab, hanya membakar dengan tenang. Dagingnya mendesis, tapi suara yang terdengar seperti suara daging manusia disayat. Denny memakan satu tusuk. "Enak," katanya. Lalu 2, lalu 5. Lalu ia tidak sadar. Sate terakhir sudah menusuk lidahnya sendiri. Tangannya tidak bisa berhenti. Ia terus makan meski mulutnya sobek, darahnya mengalir, dan giginya rontok. Esok paginya, warga menemukan Denny duduk membeku di kursi depan rumah. Tangan masih menggenggam tusuk sate. Tapi tidak ada gerobak, tidak ada arang, tidak ada sisa apapun. Hanya aroma anyir yang tertinggal di udara. Sejak malam itu, semua orang percaya gerobak itu tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya berpindah tangan. Siapapun yang pernah melihat dagangan itu bisa jadi akan jadi pemilik selanjutnya. Namun sate itu bukan untuk manusia. Dan jika suatu malam kamu mendengar suara roda gerobak berderit, aroma sate menguar di tengah kabut, jangan keluar rumah. Jangan buka pintu. Karena bisa jadi yang dibakar malam itu adalah bagian dari dirimu sendiri.